Kali ini kami akan menjelaskan tentang fault tree analysis. Untuk tahap awal adalah perkenalan. Oke, FTA ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mendemonstrasikan akar suatu masalah itu yang terdapat pada kesalahan sistem. Jadi FTA ini pertama kali diperkenalkan oleh Bell Laboratorium. Kemudian dia membahas tentang sistem reliability dan maintainability dan safety analysis. Jadi di dalam FTA ini terdapat diagram logika yang terdiri dari AND dan OR. Kemudian akan dijelaskan adalah step 1 dan step 2-nya. Untuk tahap pertama itu adalah menentukan pernyataan masalah. Itu biasanya kita dapat dari para ahli. Kemudian tahap keduanya adalah membuat aljabar boolean-nya. Itu yaitu membuat akar permasalahannya dengan menggunakan diagram boolean dan beserta fungsinya. Fungsinya itu bisa dengan AND dan OR. Ini merupakan contoh hasil dari tahap 1 yaitu pernyataan masalah. Ini seperti terdiri dari simbol terus dan arti dari simbol tersebut. Kemudian itu baru dikategorikan seperti M1, X1 dan X sampai X6. Kemudian ini merupakan hasil dari step kedua yaitu membuat aljabar boolean-nya. Jadi kita dapat lihat ini menentukan fungsinya seperti apa, hubungan terkaitan antara semua variabel-variabel tersebut. Kemudian jadi satu. Kemudian kita lanjutkan dengan step 3 dan step 4. Untuk step 3 itu adalah membuat struktur matriksnya. Biasanya itu didapat dari hasil statistik masa lalu. Terus yang untuk step keempat itu menghitung nilai probabilitasnya. Inputnya tuh dari matriks tersebut. Jadi hubungan antara step 3 dan step 4 itu saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini hasil dari step 3, misalnya menentukan matriksnya seperti ini. Kemudian ini biasa berdasarkan perhitungan tertentu. Jadi untuk step keempat ini menentukan probabilitasnya terjadinya kejadian itu, terus dihitung dari probabilitas 1 sampai probabilitas kelima, dan itu berdasarkan dari diagram boolean tersebut. Kemudian ini tahap kelima dan tahap keenam. Untuk langkah kelima adalah menghitung nilai alternatif. Jadi menghitung nilai alternatif dari aljabar boolean tersebut. Kemudian tahap keenam adalah mengurutkan berdasarkan ranking dari alternatif yang telah tersedia. Jadi diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk tahap kelima yaitu menghitung nilai alternatif. Jadi dasarnya itu menghitung nilai alternatif itu dari aljabar boolean. Terus untuk langkah keenam itu mengurutkan berdasarkan rankingnya tuh dari tiap alternatif. Berikut ini adalah tahapan kelima dan ini berikut hasilnya. Jadi di sini ada 5 alternatif. Jadi setiap alternatif itu digunakan penilaian sendiri. Terus dari alternatif ini dihitung bobot-bobot. Jadi di tahap ke-6 kita akan menilai nilai-nilai dari alternatif kemudian diurutkan. Jadi berdasarkan dari tadi fungsi dari persamaan boolean itu akan dihitung berdasarkan alternatifnya juga. Jadi kesimpulannya adalah hasil terbaik adalah nilai yang terbesar dari setiap alternatif. Jadi alternatif yang terbesar ini akan digunakan sebagai solusinya.